Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kembali. Mari persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh diam mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam setiap hati kami. Kau menjagai kami Bapa dengan sempurna. Sebab itu kami mau katakan, Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Katakan, Kau menjagai. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Biji mata-Mu tak terbayangkan dalam cinta-Mu Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Bahkan masa depan kami, masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut.
ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali katakan, hari esokku, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Dengan yakin katakan, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sebab jalan cerita kami Tuhan sempurna di dalam-Mu. Karena itu hari ini, esok dan selamanya, kami mau taruh segalanya dalam genggam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami jalani hari bersama-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Dengan yakin katakan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan, hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku
Tetaplah Engkau yang ku cinta. Katakan dengan sungguh hari ini. Hari ini, nanti dan selamanya. Ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya. Ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Secara khusus melalui channel YouTube Truth.id ini kami belajar firman-Mu, yaitu ibadah online tengah minggu ya Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa kami lewat media ini, karena Engkau Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Diberkatilah kami semua tanpa terkecuali, dan atas apa yang kami pahami dan dengar, kami tertantang untuk boleh menghidupinya di hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah, hati kami telah siap menerima dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ketemu lagi di ibadah tengah minggu secara online melalui channel Truth.id. Nah, ada satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Motivasi sangat berperan penting dalam melakukan segala sesuatu. Tidak ada terkecuali termasuk dalam urusan kerohanian sebagai bentuk pelayanan, pengabdian, dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas menegaskan bahwa kesediaan mentaati perintah Allah merupakan wujud nyata serta menjadi bukti nyata dari mencintai, mengasihi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan menyapa kita saat ini. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Demikian firman Tuhan berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak ada batasan. Tidak boleh ditawar. Tidak boleh dipilih. Alkitab dengan jelas semua firman-Nya, semua perintahnya harus bertarung untuk menghidupinya, melakukannya dengan motif bukan untung rugi, melainkan dengan ketaatan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kiranya kita ditolong oleh Roh Kudus supaya kita bersedia taat sepenuhnya. Seperti Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat teladan kita, di mana Ia rela taat sampai mati demi memenuhi kehendak keinginan dari Sang Bapa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mengasihi Allah, mencintai Allah, dan juga mengasihi sesama, jangan terjebak, yaitu untuk mengkonversi
dalam kegiatan rutinitas sebagai orang beragama dengan sibuk melayani di gereja, di persekutuan doa, bahkan menjadi relawan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial yang dikemas begitu rupa dalam seremonial dan liturgi. Seremonial tanpa ritual itu merupakan kegiatan yaitu sifatnya transaksional, saudaraku. Selalu memperhitungkan untung ruginya. Nah, dengan demikian saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengabdi melayani itu adalah merupakan panggilan khusus atas setiap orang yang harus digumuli, dipertanggungjawabkan. Dan itu juga merupakan respon tanggung jawab atas kasih kemurahan Allah melalui karya keselamatan atas manusia berdosa. Dan perlu kita tahu, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang melalui tokohkah, melalui pemimpin agamakah, atau nabi tertentukah, tidak bisa menyelesaikan dosa. Dosa itu sangat serius. Itu adalah merupakan akumulasi pemberontakan dari manusia di ketidaktaatannya melakukan perintah Allah. Justru disinilah kita melihat bagaimana wujud cinta kasih dari Allah yang besar atas kita manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling mulia. Di mana untuk membereskan dosa, Allah harus mengutus putra tunggalnya yang sangat dikasihi, yang sangat disayanginya untuk menyelesaikan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dosa tidak boleh dianggap sepele. Jangan anggap enteng dengan dosa. Nah, dengan demikian saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang begitu besar tiada ternilai terperagakan dengan sempurna, di mana manusia sebagai makhluk ciptaan paling mulia berkesempatan dikembalikan ke dalam rancangan Allah semula menciptakannya. Allah yang berkenan menyatakan dirinya kepada manusia oleh karena kasih adanya. Sebab Alkitab mencatat Allah itu kasih adanya. Sudah sepantasnya lah manusia mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mengasihi Allah, mencintai sesama, harus diperjuangkan, bersedia berkorban, supaya cinta kasih sayang bukanlah hanya sekedar slogan yang menggantung tanpa makna, melainkan sebuah ekspresi nyata dalam realita. Jangan hanya sekedar mengaku orang beragama, mengaku orang beriman, namun watak karakter dalam bertutur kata seolah tak beretika. Dalam memperlakukan sesama, terjebak dalam praktek memandang rupa. Harap maklum memang, sebab semua dijalaninya, dilakoninya, hanya sandiwara belaka. Allah pun seolah membisu, serta menutup mata atas fakta yang ada. Seolah-olah tidak ada mara bahaya, padahal sudah ada mengintip di depan mata. Awas, jangan sampai celaka. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Mumpung masih ada kesempatan sebelum akhirnya menutup mata, di mana tidak ada lagi kesempatan sebab sudah menyatu dengan tanah. Firman Tuhan menegaskan secara terang benderang bagi kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat kepada Allah, di mana Alkitab membahasakan tadi dari firman yang kita baca,
jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kesukaan, kebahagiaan bagi kita. Bukan karena bisnis lagi menancap, rumah tangga bahagia, semua berjalan dengan lancar. Tetapi kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya, jika kita tidak membiarkan satu titik pun dari perintah Allah itu gugur dan jatuh. Ini harusnya menjadi pertarungan kita, Bapak Ibu. Sebab di balik hidup yang kita hidupi hari ini, ada kehidupan yang sesungguhnya yang menanti setiap kita, yaitu di balik kubur. Nah, dengan demikian, apa yang sudah Allah perbuat atas kita tentu harus mendapat respon yang setimpal. Ya. Jadi bukti kita mengasihi Allah itu kita tunjukkan, kita cerminkan lewat ketaatan kita. Di mana kita menjadi orang yang teduh, mudah, atau kita tidak menjadi orang yang pendendam, saudaraku. Nah, selalu saya mengaplikasikan ini dalam realita hidup secara konkret. Kalau engkau sebagai seorang suami, dapat diukur, dilihat seberapa tulus cintamu, taatmu kepada Tuhan. Itu akan terlihat bagaimana caramu memperlakukan pasangan. Begitu juga sebaliknya. Bukan hanya suami, demikian juga dengan istri. Kita juga sebagai anak-anak demikian. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan karena Dia roh adanya. Tetapi melalui kehadiran orang tua, kita sebagai anak memperlakukan orang tua kita, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kita dengan tepat dan tahu hormat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, dengan demikian, ini yang menjadi pertarungan perjuangan kita. Supaya firman yang kita dengar melalui ibadah hari Minggu, termasuk ibadah tengah minggu, melalui channel truth.id ini, bisa memfasilitasi kita, mendidik kita betul-betul. Bukan hanya sekedar ambisi, obsesi mencintai Tuhan. Tetapi itu terperagakan langsung lewat hidup kita. Di mana Bapak Ibu yang saya pahami dengan sederhana adalah orang yang mencintai Tuhan itu, orang yang mengasihi Allah itu, dia akan menjadi teduh atas sesamanya. Dia tidak reaktif karena dia mempertimbangkan perasaan Allah di dalam setiap tindak tanduknya, saudaraku. Ya. Dan kita pun yang sedang bertumbuh ke arah itu, jangan pula terjebak dalam kesombongan rohani. Karena kecenderungan manusia itu lebih piawai untuk menilai, mendikte, menganalisa apa terhadap orang lain. Ya, padahal belum tentu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan kita supaya dalam melakukan segala sesuatu, apapun yang kita perbuat harus dilandasi oleh kasih. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan tanpa cinta, tanpa kasih, itu adalah kesia-siaan. Ketaatan tanpa motivasi yang benar hanyalah sebuah kesalehan palsu, sekaligus menjadi beban moral dari tuntutan peraturan praktek orang-orang beragama yang bersifat kaku dan membosankan. Padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan itu yang disingkapkan kepada kita itu selalu update dengan zaman kita. Dia tidak usang oleh waktu dan zaman. Dia selalu update setiap waktu. Tuhan Yesus begitu elegan di dalam mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa mengasihi bukan soal perasaan atau tidak, melainkan sebuah tindakan yang terukur dalam ketaatan
bukan penawaran. Tuhan Yesus tidak memaksa, apalagi mengancam. Sembari berkata, kalau kamu takut akan hukumanku, taatlah. Atau kalau sebaliknya, kalau kamu mau mendapatkan untung, mau mendapatkan upah, taatlah. Kasihanilah aku, lakukanlah perintahku. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi diberikan pilihan kepada kita. Jelas, tidak ada yang sulit untuk dimengerti. Yang sulitnya itu adalah mempraktekkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Tidak ada yang begitu sulit untuk kita pahami kata demi kata. Sangat mudah secara letterlek Bapak Ibu. Tetapi di dalam penerapan akan nilai, disinilah perjuangan yang sesungguhnya. Ya, karena seringkali kita mencintai, mengasihi, selalu mempertimbangkan untung ruginya. Nah, saudaraku sekalian, suatu prinsip penting yang harus dimengerti bahwa ketaatan menjadi indikator, alat pengukur akan kasih kita kepada Tuhan. Jangan menggampangkan serta mengklaimnya, mencintai, mengasihi Tuhan jika kita secara sadar terus-menerus mengabaikan, melalaikan apa yang dikehendaki dalam firman-Nya. Jangan sampai hanya kelihatan beragama, tetapi sesungguhnya tidak bertuhan. Semua hanya sandiwara, kepura-puraan. Tidak ada bedanya dengan orang beragama pada umumnya, saudara. Sebagai orang percaya yang telah mengalami kasih kebaikan Tuhan, semestinya terdorong, termotivasi untuk selalu taat kepadanya. Kasih mendahului ketaatan, Bapak Ibu. Jangan berpikir kita taat supaya dikasihi, diberkati. Melainkan kita harus taat. Perhatikan kata taat. Dibaca bolak-balik, tetap taat. Sama seperti pendeta yang khotbah ini. Marganya nababan. Dari belakang, dari depan dibaca tetap nababah. Saudaraku, sebab kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Ketertundukan, ketaatan dan kesetiaan merupakan respon yang sangat ideal, bukan sebagai tuntutan transaksi. Banyak orang telah terjebak dalam lingkaran ketaatan transaksional. Ketaatan bersyarat tidak boleh melandasi pengabdian, pelayanan kepada Tuhan. Saya taat kepada Tuhan karena Dia memberkati saya, supaya Tuhan menjawab pergumulan dan memberikan kesembuhan mujizatnya atasku. Tidak boleh, Bapak Ibu. Ingat, hidup kita ini sepenuhnya adalah miliknya Tuhan. Bukankah kita sudah pernah dengar satu gubahan lagu dari gembala senior kita? Suka-sukanya Tuhan atas hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan bisa sesukanya atas kita kalau kita tidak memiliki ketertundukan ketaatan? Dan ini bukan pekerjaan satu malam, bin salabim. Bukan. Tetapi sepanjang umur hidup kita. Hari makin bertambah hari, harus semakin nyata kualitas dari ketaatan kita. Hal ini Bapak Ibu bukanlah ketaatan Alkitabiah kalau memperhitungkan untung ruginya. Ketaatan sejati terbangun dari relasional hubungan yang terbangun secara normal dan sehat. Kerelaan untuk taat lahir dari kedewasaan, pertumbuhan kerohanian, serta menyadari bahwa tidak berkeinginan lagi melukai hati perasaan Tuhan yang begitu baik. Sebagai contoh dalam kehidupan berumah tangga misalnya, seorang suami yang setia kepada istrinya, bukan karena satu tuntutan hukum atau peraturan yang melarang untuk selingkuh berkhianat kepada pasangan. Melainkan karena begitu mengasihi, menghormati istrinya, sekaligus menjaga marwah
dari pernikahan tersebut yang merupakan rancangan, ide, dan kehendaknya Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang kita cintai, sekalipun kita harus berjuang lebih keras, bergumul dengan beban berat yang menekan dan semua rasa lelah yang ada akan terasa menjadi ringan. Seorang ibu yang terjaga bangun dari tidurnya tengah malam untuk menyusui bayinya yang menangis sambil menggendongnya, tidak mungkin melakukannya karena keterpaksaan, melainkan karena kasih. Kasihlah yang memampukan kita untuk mengubah beban menjadi pelayanan. Betapa kita perlu secara berkala mengoreksi motif hati kita sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Orang percaya harus terlatih bagaimana ia menyeimbangkan satunya kata dan perbuatan. Sebab pohon itu pasti dikenal dari buahnya. Ketaatan, kesetiaan bukanlah sesuatu yang bersifat instan. Bukan pula sebuah mujizat spektakuler, melainkan sebuah proses perjalanan waktu yang panjang dalam menapaki lembaran hidup demi lembaran hidup ini sampai kita menghasilkan ketaatan. Dengan demikian saudara, ketaatan adalah ekspresi dari iman, sekaligus menjadi pengalaman konkret yang terus dilanjutkan dalam penundukan diri. Kita harus bersedia didominasi oleh kebenaran firman Tuhan, terus-menerus dibaharui dan disempurnakan oleh kasih untuk menjadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Prestasi tertinggi di kehidupan ini, Bapak Ibu, yaitu berkenan di hadapan Allah dengan bersedia taat sepenuhnya. Ketika kasih menjadi penggeraknya, mendukungnya, maka ketaatan bukan lagi sebuah beban berat yang harus dipersoalkan, melainkan sebuah kehormatan yang harus diperjuangkan dan dijalani dengan segenap hati. Bukankah firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu. Dengan demikian, kita harus berjuang dengan maksimal, memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka dari pihak Allah tidak akan lalai memenuhi bagiannya. Sekali lagi, ini menjadi satu momen koreksi bagi kita untuk meneropong diri dengan penuh ketelitian. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Jangan-jangan itu hanya seremonial yang terbungkus dalam balutan agama. Tetapi sesungguhnya di kenyataan hidup kita berbeda dari aksi yang kita lakukan di dalam menunaikan peribadatan. Apalah artinya aksi jikalau kita menjadi orang yang reaktif atas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ingat sekali lagi, firman Tuhan ini sangat sederhana, namun menohok, menancap di ujung, tepat di ulu hati kita. Kalau memang engkau mengasihi aku, kata Tuhan, kamu pasti melakukan segala perintahku. Berarti tidak ada hari tanpa kita bergumul, yaitu merenungkan firman Tuhan. Yang kita percayai, Alkitab adalah firman Allah. Ingat, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua adalah perintah Allah. Bahkan kalau kita bisa ringkaskan Bapak Ibu, yaitu perintah dan janji. Nah sekarang tugas kita adalah untuk berlatih, berjuang, memenuhi apa yang menjadi bagian kita. Nah kalau selama ini kita suam-suam kuku, tidak konsisten, yuk kita rajut kembali. Kita cek diri kita, di bagian mana di dalam diri kita ini yang tidak beres, sehingga tidak memiliki gairah
untuk hidup taat. Ingat Bapak Ibu, taat bukan karena didikte. Taat bukan karena diintimidasi. Tetapi itu terbangun murni karena penghormatan sebagai bentuk cinta, pengabdian yang tulus kepada Allah semesta alam. Karenanya Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada, biar kita boleh menjadi surat yang terbuka. Ya, roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama. Dimulai dari ketertundukan diri sendiri untuk bersedia didominasi oleh perintah Allah. Kiranya kebenaran ini boleh menolong dan juga memberkati setiap kita Bapak Ibu. Dan jangan lupa, uluran tangan Bapak Ibu akan sangat berarti demi kelangsungan pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Tetap bawa di dalam doa sesuai dengan potensi kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biar di akhir dari ibadah ini, di akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa biar Tuhan boleh memakai kita sembari kita menunjukkan ketaatan tanpa syarat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu bagi kami secara khusus melalui ibadah tengah minggu. Kiranya kami tidak hanya menjadi sesumbar, ngomong, berteriak, mencintai, mengasihi Allah, tetapi kami abai akan perintah-Mu. Hari ini kami tertegur, tertemplak oleh nasihat-Mu ya Tuhan. Supaya pengakuan mencintai, mengasihi Allah tidak menggantung tanpa makna. Tetapi itu akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kami. Anak-anak-Mu yang masih tetap setia mengikuti ibadah ini ya Tuhan lewat monitor mereka. Diberkatilah mereka. Mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan terulur tangan-Mu. Atas mereka yang berbeban berat, Bapa dampingi mereka. Yang hilang pengharapan, Tuhan pertetapkan kembali iman mereka. Dan Bapa hamba berdoa melalui kesempatan ini. Diberkatilah usaha, pekerjaan, jerilelah dari setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan sebelum kami menyudahinya, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.